Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Maria Pranisa pada materi Mikrotik MTCNA Preparation. Dan sekarang kita memasuki bab 2 yaitu About Router OS dan Router Board. Lalu materi yang akan kita pelajari adalah Router OS dan Router Board, Router OS Filter, Router Board Name, Router Board Type, dan arsitektur Router Board. Jadi pada router OS itu dia mengarah ke software ya, dan mikrotik itu ada yang berbentuk software dan ada juga yang berbentuk hardware. Nah, kalau berbentuk software itu biasa disebut dengan istilah router OS, dan untuk hardware itu biasa disebut dengan istilah router board. Untuk router board dia lebih mengarah ke perangkat fisik, dan untuk router OS-nya dia lebih mengarah ke software OS-nya. Nah, router OS ini dia berbentuk OS, bisa diinstal di PC server ataupun virtualisasi seperti VMware. Nah, router OS dengan standar Alone Operating System berbasis Linux F3.335. Lalu jika ada pertanyaan kenapa router OS itu install di PC, nah kalau kita install di PC itu kita bisa custom dengan prosesornya itu apa, RAM-nya berapa, RPC-nya juga apa. Kalau misalkan kena problem dan yang rusak perangkat misalkan, maka yang perlu diganti hanya pad LAN card-nya saja. Dan kalau misalkan router board, maka yang diganti semuanya. Jenis produk Mikrotik router OS diantaranya Mikrotik X86-bit. Nah, di sini ada jenisnya seperti Aneto, lalu Dinara, lalu Okma, dan lainnya. Lalu berikutnya adalah router board. Router board ini lebih mengarah ke perangkat fisik ya, built-in hardware. Jadi dapat kita ketahui bahwa hanya mikrotik itu banyak sekali fitur-fiturnya. Jadi segala fitur yang terdapat pada mikrotik itu bisa tersedia ataupun bisa bergabung dalam satu perangkat saja. Jadi router board itu dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Jadi router board itu OS-nya juga router OS. Jadi semuanya kembali lagi pada istilah mikrotik. Jadi semuanya kembali lagi pada prinsip kita. Kalau misalnya ingin yang lebih simpel, itu bisa menggunakan router board. Dan kalau misalnya yang router OS yang diinstal di PC ataupun server, maka kalian bisa custom, misal kayak hardware-nya apa, terus RAM-nya berapa. Dan jika pada router board itu dia bisa, dan jika pada router board itu dia sudah disetting default-nya. Dan tetapi kalau misalkan kalian ingin perangkat pecahannya, misalkan seperti wireless mikrotik, jadi dia tidak membebani router, jadi dia dipecah lagi dengan perangkat tersendiri lagi. Jadi tersedia mulai dari low end sampai dengan high end router. 2. Router OS Filter. Fitur mikrotik itu ada banyak diantaranya seperti wireless network, routing, firewall, dan NAT. Cost atau bandwidth management, point-to-point tunneling, user management, dan juga sebagai tools. Kita bahas yang pertama ada yang namanya support plus network ya. Jadi wireless itu kabel. Jadi wireless network itu adalah tanam pada mikrotik saat ini. Dan wirelessnya ada yang diperuntukkan untuk indoor dan juga outdoor. Dengan standar supportnya itu adalah ABCN dan AT. Untuk yang indoor, misal contohnya adalah cat wireless mikrotik. Dan untuk yang outdoor, itu contohnya ada point to point, ada juga namanya point to multi point. Untuk contoh yang point to point itu seperti SXTSD mikrotik, lalu ada juga LHDAC mikrotik, dan ada juga Dynadis mikrotik. Lalu untuk contoh yang multi to point seperti Manbox mikrotik, lalu ada juga Harmony mikrotik seperti ini. Lalu berikutnya ada yang namanya routing.
Jadi routing itu terbagi menjadi dua, yaitu static routing dan juga dynamic routing. Dan ini support untuk IPv4 dan IPv6. Lalu ada juga firewall runner. Jadi firewall itu sebagai proteksi agar mikrotik kita aman, dan untuk NAT ini biar klien yang memiliki IP privat itu bisa mengakses IP publik. Contoh fitur ini bisa mengatasi serangan, kemudian bisa juga untuk mengeblok website ataupun mengatasi serangan internal, kemudian juga bisa tanamkan protection. Lalu bisa juga untuk mengeblok sosmed pada jam kerja. Fitur berikutnya adalah cost atau quality of service, atau biasa digunakan untuk bandwidth management, di mana mikrotik kita diatur oleh bandwidth manajemennya. Lalu ada juga point-to-point tunneling. Jadi ada yang PPTP, TPP-PoE, XSTP, OpenVPN. Yang misal ketika kita menggunakan point-to-point tunneling, ketika kalian ada yang remote server dari jarak jauh. Lalu ada juga user management. Jadi untuk user management ini misal ada yang DHCP agar bisa mendapatkan IP address otomatis. Kemudian proxy itu salah satu contohnya seperti web proxy ya. Lalu ada yang namanya hotspot. Misal ketika kita menggunakan fitur hotspot pada klien yang connect, itu nanti kita berikan portal autentikasi, misal dikasih user password atau password saja. Kemudian ada juga radius dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada tools. Jadi mikrotik kita bisa digunakan untuk bandwidth, test, kemudian store, mapping, MPRG, dan lain sebagainya. Jadi digunakan untuk uji coba ataupun ngecek. Perlu diketahui bahwa mikrotik itu sebuah router yang menghubungkan jaringan tertentu dengan jaringan yang lain. Dengan adanya fitur-fitur yang lain juga di satu perangkat yang sama ataupun terpisah. Pada mikrotik, untuk pengkategorian nama dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan simple name, word, dan eksepsional. Oke, di sini ada RD751. Untuk RD-nya yaitu router port. Angka pertama yang 7 ini merupakan seri atau kelas router. Angka kedua merupakan jumlah port Ethernet. Dan angka yang ketiga merupakan jumlah slot atau wireless-nya. Selain menggunakan simbol, di sini juga menggunakan kata seperti community, group, SSH, LHC, binary, sub, web, sub, dan hex. Dan juga berdasarkan exceptional naming. Nah, ini nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan, dan biasanya Ethernet-nya lebih dari 9 port. Contohnya RB600, 800, 1000, 1100, 1200, 2011, 3011, dan 4011. Lalu berikutnya pengkategorian tipe. Nah, di sini setelahnya ada tulisan UI, berarti ini merupakan fitur port. Berikutnya adalah arsitektur router port. Jadi sama nggak seperti TV ya. Kan kalau misalkan TV itu arsitekturnya ada yang x64 dan juga x86. Akan tetapi untuk mikrotik itu lebih dari itu. Ada yang namanya MIP, SPE, MITILE, PPC, ARM, x86, MIPLE, MIMIP. Jadi arsitektur router port dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor, software atau OS untuk setiap arsitektur berbeda. Dan ketika jika kalian ingin melihat arsitektur mikrotik lebih lengkap, maka kalian bisa mengunjungi website mikrotik resminya di www.mikrotik.com/download. Oke, mungkin itu saja pembahasan di bab 2 ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya.